Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita, kami sapa dengan takzim Ibu Lestari Murdijat, SEMM. Beliau adalah yang kita kenal Wakil Ketua MPR RI sekaligus pembina Yayasan Pendidikan Sukma Bangsa. Yang terhormat Bapak Ketua STIE 66 Bapak Dr. Bahtiar Abbas, yang terhormat Bapak Direktur Pasca Sarjana STIE 66 Bapak Dr. Abdul Razak SEMSI, dan yang terkhusus Bapak Ketua Dewan Penyantun Bapak Sudarmanto Saika SEMSI. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung pada kegiatan studium general kita pada pagi hari ini, dan terkhusus kami sampaikan terima kasih di sela-sela kesibukan, tugas, dan juga aktivitas yang padat. Ibu Wakil Ketua MPR berkenan untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Untuk keberkahan acara kita, Bapak Ibu sekalian, mari kita memulai dengan basmalah, dan bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam mohon menyesuaikan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Kepada Saudara Yudit dipersilahkan. Silakan Saudara Yudit. Saudara Yudit, silakan.
Terima kasih Pak Yudit. Selanjutnya sebelum kita mendengarkan kuliah umum dari narasumber kita akan menyimak sambutan Ketua Setie 66, kami sapa dengan takzim Bapak Dr. Bahtiar Abbas SE MSc. Waktu dan kesempatan kami mohonkan kepada Bapak Ketua Setie 66, kami persilahkan. Silakan Pak Ketua. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa bersilaturahmi lewat awal ini. Tentunya adalah merupakan hal yang pertama kali ya kita laksanakan di dalam bentuk kuliah umum. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini berjalan sesuai dengan harapan kita. Dan selaku tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan Nabiullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau yang telah mengantarkan umat manusia dari alam kejahiliaan menuju alam yang ilmiah dan Islamia yang sebagaimana kita nikmati saat sekarang ini. Yang saya hormati narasumber kuliah umum pada pagi hari ini, Ibu Lestari. Ya. Selamat datang di kampus Setie 66, Bu, walaupun lewat virtual ini. Waktu yang saya hormati para wakil ketua 66, Kaprodi dan Direktur Pasca Setie 66, yang saya hormati Ketua Dewan Penyantun, Ketua Yayasan, dan terkhusus kepada Ketua Penjaminan Mutu Setie 66 Kendari atas kesempatan ya untuk kita semua dalam rangka mengikuti kuliah umum pada tahun akademik 2020-2021. Nah, tentunya ini adalah merupakan suatu kehormatan bagi kami karena pada hari ini tentunya dihadiri ya oleh Ibu Lestari ya, yang merupakan salah seorang anggota wakil DPR RI. Ya, tentunya adalah merupakan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan bagi kami, Bu Lestari. Nah, sebagaimana yang lazim memang kita lakukan bahwa setiap awal tahun akademik kita selalu melaksanakan kuliah umum, dan memang ini kita selalu mengundang beberapa narasumber baik dari kementerian, kemudian dirjen, anggota MPR RI, ya,
dan terusnya begitu juga dari para akademisi maupun pemerhati pendidikan. Dan selalu itu menjadi kegiatan rutin kita di awal tahun akademik. Karena ada beberapa tujuan yang ingin kita dapatkan dalam kegiatan semacam ini dalam bentuk kuliah umum. Yang pertama adalah menjalin hubungan silaturahmi antara para narasumber dengan para akademik. Tentunya kita selaku pengelola dan penyelenggara sangat mengharapkan adanya hubungan silaturahmi sebagai bentuk dari kepedulian dan kerjasama kita terhadap peningkatan kualitas pendidikan di masa-masa yang akan datang. Kemudian yang kedua juga kita berharap bahwa selain daripada menjalin hubungan silaturahmi dan hubungan kerjasama, ya, kita juga mengharapkan adanya penambahan ilmu pengetahuan, tentunya dari para narasumber yang menjadi tamu dalam kuliah umum itu selalu memberikan pemaparan tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang terkini, yang terkait dengan fenomena dan realita yang ada di negeri kita ini. Tentunya ini butuh ada kesepahaman. Ya. Oleh karena itu, ya, salah satu tujuan daripada kuliah umum itu adalah bagaimana kita mampu sharing ilmu pengetahuan, dan tentu kami berharap dari Ibu Lestari nanti akan lebih banyak ya memberikan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat realitas, terutama di dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Apalagi di era pandemik ini adalah merupakan suatu hal yang sangat sulit kita bisa menyesuaikan dengan begitu cepat ya perkembangan baik dari sisi penyerapan teknologi ya maupun dari infrastruktur yang memang sifatnya belum begitu tersedia dengan baik ya, sehingga kadangkala dalam hal pengembangan sumber daya manusia itu yang menjadi sebuah kendala yang sering kita hadapi. Nah, oleh karena itu kami berharap ke depan di dalam proses kuliah umum ini kita banyak mendapatkan ya, pemahaman tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia ke depan dalam menghadapi era saat sekarang ini. Kemudian yang terakhir saya juga berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia pelaksana seminar kuliah umum ini atas kerjasama dan kekompakannya serta kepedulian bagi kita semua sehingga ini bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya berharap kepada seluruh partisipan yang ikut dalam kesempatan ini, mari kita sama-sama menyimak dan memahami tentunya apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita nantinya, ya, agar kita bisa sejalan dengan apa yang digariskan dalam peningkatan kecerdasan bangsa Indonesia. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ketua STIE 66 yang telah memberikan sambutan dan juga membuka acara studium general kita pada
pagi hari ini. Selanjutnya kami mohonkan kesempatan tamu kita, narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Lestari Murdijat, SEMM, untuk menyampaikan kuliah umumnya, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Waktu dan kesempatan sepenuhnya kami mohonkan ke Ibu. Dipersilahkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera wabarakatuh. bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama yang terhormat Bapak Dr. Bahtiar Abbas SEMSI yang tadi sudah memberikan sambutan luar biasa kepada kami. Kemudian Bapak Dr. Abdul SRI, Pak Sudarmanto SMI, dan tentunya sebelumnya saya Profesor SMI Suardi PD, serta seluruh sivitas akademika STIE 66 dari yang berbahagia. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami mendapatkan kesempatan Bapak untuk hari ini bisa bergabung dan menyampaikan beberapa sedikit bahan untuk studium generale yang hari ini diadakan di STIE 66 Kendari, Sulawesi Tenggara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bahtiar. Saya mohon izin Pak Bahtiar membawakan sebuah makalah dengan judul U Teori Jawaban untuk Disrupsi dan Pandemi. Melihat konteks dan kondisi seperti ini, saya mencoba mencari satu topik yang kira-kira mungkin nanti bisa setelah studium general ini, apalagi ini adalah sekolah tinggi ekonomi, bisa dijadikan bahan dan anak-anak atau kawan-kawan yang mengikuti studium general ini bisa lebih melakukan eksplorasi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk melihat bahwa dalam kondisi saat ini kita sebetulnya sedang berhadapan dengan kondisi yang luar biasa. Bukan hanya dialami di Indonesia, tetapi juga dialami oleh seluruh dunia. Tanpa ada pandemi, situasi juga sudah sangat berubah. Saat ini kita sudah menghadapi sebuah kondisi perubahan yang luar biasa dengan adanya penemuan-penemuan baru dan kemajuan teknologi sebagaimana yang kita dengar atau kita kenal dengan yang sering disebut sebagai disrupsi. Disrupsi sendiri sebetulnya sudah mulai dibicarakan sejak beberapa tahun yang lalu, dan dalam World Economic Forum yang terakhir, Profesor Klaus Schwab, ekonom terkenal dari Jerman, sudah memperkenalkan adanya konsep revolusi industri 4.0 dalam bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution. Nah, beliau menjelaskan bahwa revolusi industri keempat ini merubah seluruh tatanan kehidupan manusia. Skala ruang lingkupnya sangat besar, terjadi perubahan luar biasa yang dipicu dengan adanya penemuan-penemuan teknologi dan mempengaruhi semua disiplin ilmu, termasuk bagaimana cara manusia untuk hidup. Jadi baik itu kondisi ekonomi, kondisi politik, sampai dengan tata kelola dan tata pemerintahan pun secara langsung maupun tidak langsung terdampak. Di Indonesia sendiri ada catatan yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Kita masih bicara disrupsi di sini. Sampai dengan 2030 kita tidak berbicara pandemi ya, ini sebelum terjadinya pandemi, tercatat ada 23 juta jiwa yang akan terdampak. 23 juta jumlah pekerja yang akan terdampak karena proses otomatisasi. Tetapi sebetulnya ada peluang di situ, karena akan ada lebih 27-46 juta tenaga kerja baru di lapangan kerja baru yang akan tercipta. Nah, perlu dicatat juga bahwa sebagian besar yang terdampak di sini adalah perempuan. Tetapi yang memiliki juga kesempatan untuk menempatkan diri dan memanfaatkan kondisi ini juga adalah perempuan. Oleh karena itu, ini mahasiswa perempuan juga harus terus mengikuti. Nah, kehidupan manusia yang berubah terutama adalah karena adanya pola-pola baru yang timbul akibat penemuan dan perubahan dari tata cara manusia. Ini sebelum kita melangkah, saya ingin saya menemukan ada satu film yang
klip yang cukup baik mengenai revolusi industri. Barangkali boleh Mas Umam kita saksikan dulu sebelum kita lanjutkan ya, Prof. Silakan, Bu. Baik, boleh kita lanjutkan ke next slide. Bapak, Ibu, dan hadirin, itu tadi adalah sekilas atau sedikit cuplikan mengenai proses perjalanan revolusi industri. Pemerintah Indonesia sendiri, dalam hal ini Kementerian PPN dan Bappenas, sudah menyiapkan sebuah peta jalan yang secara khusus disiapkan untuk menjawab tantangan-tantangan yang terjadi akibat adanya revolusi industri 4.0 dan sebuah perubahan besar di dunia yang diperkirakan akan terjadi dan mencapai puncaknya pada tahun 2045. Ini juga dihubungkan dengan Indonesia 100 tahun, yang dalam hal ini berapa titik-titik kritis yang dianggap akan berpengaruh kepada seluruh tatanan kehidupan dipetakan secara khusus sebagaimana terlihat. Kita akan berhadapan dengan demografi global, kemudian urbanisasi dunia, bagaimana kemudian ada emerging economy, tentu di sini ada pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana kemudian usaha kecil dan menengah mendapatkan tempat, perdagangan internasional, kondisi yang borderless,
bagaimana kemudian tata kelola keuangan internasional, bagaimana kemudian bangkitnya kelas menengah, adanya persaingan sumber daya alam, perubahan teknologi, dan perubahan iklim, serta pengaruh geopolitik. Sekarang kita melihat apa yang kita hadapi. Jadi ketika tahun yang lalu, atau sampai dengan beberapa tahun lalu, seluruh dunia termasuk Indonesia memikirkan bagaimana menyiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0 dengan seluruh perubahannya, tiba-tiba dihadapkan oleh sebuah bencana dunia yang sama sekali tidak pernah terpikirkan sebelumnya, adanya sebuah pandemi, di mana kondisi ini membawa seluruh dunia dan menyeret dunia pada sebuah kondisi krisis global. Dan kita sudah rasakan hari ini berdampak pada semua faktor kehidupan manusia. Sekarang kita lihat situasi ekonomi, ya. Apa yang terjadi? Kita lihat bagaimana kemudian di sini dari sebuah survei yang dilakukan menunjukkan bahwa situasi ekonomi global sudah berada pada titik yang terendah. Mayoritas responden juga menjawab bahwa sebetulnya kondisi kita adalah tiba pada kondisi yang sangat buruk. Boleh next slide. Kita lihat data COVID-19 di Indonesia, ini posisi sampai dengan 10 Oktober. Sampai hari ini, angka peningkatan masih cukup tinggi dan belum ada tanda-tanda adanya kurva yang melandai. Jumlah kasus di Indonesia per tanggal 10 Oktober sudah tercatat dan terkonfirmasi sebesar 328.952. Tentu memang cukup banyak juga kasus sembuh, tapi angka kematian masih tinggi karena tercatat masih 11.760. Lalu apa yang kita hadapi sekarang? Kondisi ekonomi saat ini tidak dapat dielakkan lagi bahwa pada akhirnya membawa kita ke krisis. Setelah 2 kali berturut-turut menghadapi kontraksi yang cukup dalam, pada akhirnya pemerintah menyampaikan pada akhir September lalu sudah 2 kali kita tercatat pertumbuhan minus, maka kita tidak bisa menghindari lagi satu situasi di mana pandemi membawa dampak-dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Seluruh sektor tidak bertumbuh, nyaris tidak bertumbuh, kecuali memang masih ada beberapa sektor yang tumbuh, termasuk juga sektor pertanian. Tetapi yang terdampak luar biasa adalah sektor-sektor formal, di mana di dalamnya juga sudah mulai terdapat pemutusan hubungan kerja yang angkanya semakin lama semakin meningkat. Sampai dengan ditemukannya vaksin, kita masih harus berpikiran atau berpegangan kepada skenario terburuk, di mana kondisi ini masih akan berlanjut dalam waktu yang masih cukup panjang. Dan sebab itu, maka seluruh tatanan kehidupan harus mengikuti adanya perubahan-perubahan, karena ada norma baru. Norma-norma baru inilah yang menyebabkan kita kemudian harus hidup dengan norma baru. Saya ingin juga memutarkan sedikit film pendek tentang COVID-19 dan apa yang dilakukan oleh sesuatu yang bernama corona ini kepada dunia. Boleh diputar, Mas? Where is the light? Over the past few days, we've seen COVID-19 spread around the world at an even faster pace. It's cold, dark, and quiet. I'm sure everyone is starting to think like that. This morning, I've declared a state of emergency in the province of Ontario. We're facing an unprecedented time in our history. We sit and wait, and that's all we can do, right? Stock markets plunged, oil prices crashed, falling more than 1,700 points, its worst day in decades. There were similar drops in New York. The Dow Jones losing more than 2,300 points. It feels like everything just stopped. Our jobs, our families, our future. The strength of our country is our capacity to come together and care for each other, especially in times of need. But
As I woke up this morning, I noticed something. The birds are still singing. The snow is still melting. The trees are budding. Life is continuing. Take these moments and hold them close. Look at your loved ones and tell them that you love them. There is a light in us. Baik, itu tadi saya ambil dari satu situs yang disiapkan oleh pemerintah Kanada, dan di dalam cuplikan film yang tadi sangat terlihat bagaimana dunia sangat menderita. Dan itulah sesungguhnya yang kita hadapi. Kita semua yakin memang badai pasti akan berlalu. Tapi kita juga harus paham dan menyadari bahwa krisis yang terjadi sudah sangat berdampak dan menjadi tantangan yang terbesar buat kita semua di abad ini. Tinggal kita memilih apakah kita akan menjadi pemenang dari pertarungan bersama seluruh umat manusia melawan COVID-19. Dan saya yakin bahwa kemanusiaan akan memenangkan pertarungan ini. Memang kita berhadapan dengan berbagai macam kondisi. Di sini para pemimpin dunia harus membuat keputusan-keputusan yang sangat sulit. Kalau kita pernah mendengar idiom Sophie's Choice, jadi dalam situasi yang sangat sulit, keputusan-keputusan yang diambil meskipun itu buruk, tetapi putusan buruk itu merupakan putusan yang terbaik di antara semua yang terburuk. Itulah kondisi yang kita hadapi saat ini. Nah, disinilah kita sangat memerlukan bantuan dari seluruh pihak, seluruh masyarakat, khususnya para sivitas akademika, untuk mengambil peran di depan, menjadi jembatan, dan mengkomunikasikan kondisi ini kepada masyarakat banyak, sehingga bisa menjadi bagian yang menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai penjaga bangsa untuk melawan COVID-19, termasuk menjaga kesatuan dan persatuan. Karena ancaman yang kita hadapi bukan hanya ancaman ekonomi ataupun ancaman kesehatan, tetapi ancaman-ancaman dan dampak sosial, termasuk di dalamnya ancaman terhadap ketahanan dan pertahanan, merupakan ancaman yang nyata, yang harus kita sikapi dan harus kita antisipasi. Situasi tidak akan pernah kembali ke normal. Nah, tetapi kita harus ingat, sejarah itu mencatat, ketika ada perubahan, pasti selalu muncul ancaman. Itu adalah dua hal yang bersisian sebagaimana dua keping mata uang. Tapi jangan lupa, selalu ada kesempatan dan selalu ada saat di mana kita sebetulnya mampu untuk menata dan berpikir ulang untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Nah, perjalanan kita ke depan dihadapkan pada situasi kita kenal yang namanya VUCA, volatile, uncertain, complex, dan ambiguous. Inilah kondisi yang ada di depan mata kita. Mengambil atau mengutip beberapa pernyataan dari para filsuf, filosof, ataupun pemikir, dalam kondisi seperti ini hanya satu yang pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian. Nah, disitulah kita sebagai individu dan bagian dari sebuah organisasi, juga bagian dari sebuah negara, harus mampu mempersiapkan diri dan tidak berhenti untuk menjadi seorang pembelajar. Saya mengutip sebuah catatan yang saya ambil, ini ada kutipan yang sangat menarik dan saya rasa cocok untuk kita semua, bahwa life is like a landscape, you live in the midst of it, but can describe it only from the vantage point of distance. Jadi kita itu memang melihat bahwa hidup ini seperti bentang alam, kita ada di tengah-tengahnya, tapi kita hanya bisa melihat bahwa itu indah kalau kita berada dari kejauhan. Nah, sekarang saya ingin
sebagaimana topik yang judul topik hari ini, sebelum kita mulai, saya ingin kita coba perhatikan klips berikut ini sebelum kita baik. Sengaja saya putar klip tadi. Klip tadi mengingatkan kita semua bahwa kadang-kadang apa yang kita lihat tidak sama dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi persepsi itu bisa berbeda dengan reality. Nah, klip tersebut related dan sengaja saya share di sini kembali kepada judul awal dari Studium Generale hari ini. Saya ingin mengangkat sebuah teori yang dikenal sebagai U-teori yang beberapa tahun belakangan, 10 tahun terakhir, dipopulerkan oleh Otto Scharmer dari MIT, dari School of Management, sebagai salah satu jawaban bagaimana kita memposisikan diri kita dan menempatkan diri kita di tengah era ketidakpastian. Menjawab disrupsi dan tentu menjawab tantangan yang terjadi akibat pandemi. U-teori membuat kita adalah sebuah satu alat atau tools yang secara sederhana, kalau saya bisa gunakan bahasa yang sederhana, adalah cara bagaimana sebetulnya kita sebagai manusia menyeimbangkan otak kiri dan otak kanan kita dalam berpikir, bertindak, berbuat, dan menyampaikan dan melahirkan tingkah laku kita dan tata laku kita, baik perkataan dan perbuatan, dengan berdasarkan pada prinsip dari open mind, open heart, dan open will. Nah, tadi kita melihat ada moving circle yang baik saya, Anda, dan kita semua ketika melihat, saya yakin persepsi kita pasti melihat bahwa itu sebetulnya adalah lingkaran yang berputar. Tapi setelah kita dalami lagi, ternyata lingkaran itu tidaklah sebuah lingkaran, tetapi bulat, ada garis yang kemudian menyambungkan. Dan apabila kita perhatikan betul-betul, maka dia sesungguhnya tidak seperti apa yang kita lihat. Di situ memberikan pelajaran kepada kita bahwa persepsi sering berbeda dengan realitas, dan juga kadang-kadang judgment mempengaruhi apa yang menjadi penglihatan kita. Nah, dari slide ini kita melihat apa yang kita lihat. Ini ada sebuah fenomena di dalam leadership management ya, yang kita kenal dengan iceberg. Kadang-kadang orang, bukan kadang-kadang, yang selalu kita lihat biasanya yang ada di atas. Mungkin kawan-kawan kalau bisa lihat iceberg. Jadi iceberg itu yang kelihatan adalah puncak gunung es, yang di bawahnya besar sekali. Nah, sering kita melihat, yang kita lihat hanya di atas saja, tapi kita tidak turun ke bawah dan kita tidak melihat apa yang terjadi. Jadi iceberg itu sebetulnya adalah gambaran dari behavior. Tapi apa sih sebetulnya di bawah iceberg ini? Apa pemahaman kita, apa beliefs kita, apa value kita? Boleh next slide? Apa mental model? Jadi biasanya peristiwa itu dipicu oleh perilaku. Ini yang kita lihat, yang paling atas, ya, karena kita tidak berbicara
kapan mungkin Prof. Ismail, saya mohon bantuan nanti ini bisa di-share ke kawan-kawan. Jadi peristiwa itu biasanya itu yang kita lihat. Tetapi yang sering kita lupakan bahwa biasanya peristiwa itu dipicu oleh beberapa tatanan-tatanan. Ada mental model, ada bagaimana sistem berpikir kita, ada perilaku kita sehingga melahirkan peristiwa. Nah, pelajaran dari kita menyaksikan short clip tadi, bahwa ketika melihat sesuatu yang harus kita lihat adalah look beyond the event. Lihatlah faktor lain yang mempengaruhi peristiwa. Karena di situ sebetulnya kunci. Nah, saya ingin mengajak kawan-kawan dan seluruh sivitas akademika STIE 66 Kendari yang tercinta, ada satu teori yang sangat menarik sesungguhnya. Dan mungkin memang teori ini baru dipopulerkan kurang lebih 10 tahun yang lalu oleh Otto Scharmer. Dan sebetulnya Otto Scharmer bersama-sama dengan Peter Senge, kalau Peter Senge jauh lebih lama dan kita kenal dengan bukunya yang fenomenal, The Fifth Discipline, yang memang sudah menjadi pegangan oleh banyak para pakar manajemen. Tetapi U-teori memperkaya The Fifth Discipline dan dilakukan bersama-sama, dan kemudian baik Peter Senge maupun Otto Scharmer bersama-sama di dalam Presidency Institute mendalami lagi tata laku manusia yang sebetulnya secara sederhana adalah menyeimbangkan bagaimana kita bisa kemudian menjadikan refleksi sebagai titik di mana kita berangkat dan berperilaku. Jadi pada dasarnya U-teori ini adalah sebuah metode manajemen perubahan, dan yang disasar adalah bagaimana individu itu kemudian berpikir, melakukan komunikasi secara kelompok, bagaimana sebuah institusi ditata, dan yang paling penting bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari sebuah ekosistem besar. Jadi ketika manusia menempatkan dirinya sebagai manusia, dia tidak pernah boleh lupa bahwa dia adalah bagian dari ekosistem. Ketika kita kemudian menyadari bahwa kita adalah bagian dari ekosistem besar, ketika melakukan seluruh kegiatan kita, maka dengan demikian langkah-langkah yang dilakukan, baik itu dalam merumuskan kebijakan, kemudian melakukan eksekusi, akan selalu memikirkan kepentingan dan dampak terhadap orang banyak. Proses inti dari U-teori yang pertama adalah observe, retreat, reflect, dan act. Nah, U-teori ini bisa membantu para individu maupun pemimpin untuk melakukan transformasi yang mengakar dan mendorong inovasi. Nah, inilah kenapa U-teori ini saya tawarkan sebagai jawaban bagi kita semua untuk bisa bertindak, berperilaku, menjawab tantangan yang terjadi karena adanya disrupsi dan pandemi secara bersama-sama. Boleh next slide. Jadi, sebagai sebuah kerangka kerja dan metodologi, jadi U-teori ini mengajak kita menggunakan bagaimana sebuah sistem kepemimpinan dan pembelajaran secara organisasi dari titik pandang mengembangkan kesadaran manusia. Kalau orang Jawa ya, saya ini orang Jawa, Prof. Jadi yang di Jawa itu secara filosofi itu ada eling. Dan sebetulnya di dalam agama kita juga diingatkan untuk dalam bertindak dan berperilaku selalu berangkat dari titik kesadaran kita. Nah, teori ini juga menampilkan satu matriks evolusi sosial di dalam sebuah Kristus dan sistem global. Dan kita melihat bahwa transformasi adalah perubahan di mana pikiran yang terbuka, hati terbuka, dan keinginan terbuka menjadi kunci ini semua. Tadi berkali-kali saya menyampaikan bahwa kita selalu berangkat dari diri kita. Sebetulnya, teori berangkat dari bagaimana kita mengelola diri kita sendiri. Jadi sebelum kita menerapkan ilmu manajemen atau kita melakukan hubungan atau interaksi dengan manusia lain, dan lebih besar lagi dalam konteks organisasi dan lebih besar lagi dalam konteks ekosistem. Di sini ada yang diperlukan adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Di dalam diri kita itu ada yang namanya blind spot. Blind spot itu adalah titik lemah di mana sesungguhnya apabila kita berhadapan dengan sebuah masalah, mestinya kita berangkat dari titik itu. Tapi yang terjadi sering sekali kita tanpa sadar atau bahkan dengan sadar sama sekali tidak mempedulikan dan mengabaikan apa yang namanya blind spot tersebut. Boleh next slide. Saya mengambil beberapa slide
ini dari bahan-bahan, nanti link saya berikan, buku juga kalau tertarik juga bisa dibaca, dari bahan-bahan dari Otto Scharmer, bahwa apa sih yang sebetulnya harus dilakukan ketika kita melakukan, jadi U-teori ini adalah manajemen diri sendiri. Ketika kita mampu melakukan manajemen terhadap diri sendiri, maka kita kemudian mampu melakukan manajemen dalam lingkungan kita, menata organisasi, dan kemudian menempatkannya dalam kelompok yang lebih besar sebagai sebuah ekosistem. Apa yang pertama kali mesti kita lakukan? Dan ini sering kita lupakan. Sebelum melakukan sesuatu, jadi U itu kenapa dinamakan U teori ya? Itu karena bentuknya seperti dari atas turun ke bawah naik lagi. Posisi yang di atas, sebelum kita melakukan sesuatu, apa yang mesti kita lakukan pertama kali? Downloading. Jadi kayak seperti kita buka file atau buka komputer, apa yang mesti kita lakukan pertama-tama? Download ya. Setelah download, apa yang harus kita lakukan? Observe, observe, dan observe. Mengamati. Dari situ, dari pengamatan kita, tadi kita lihat ketika kita bicara iceberg ya, dari situ kita harus turun dan diam dulu sejenak, berhenti sejenak. Kemudian melihat kembali, menggali lagi pengetahuan dan data, dan semua informasi yang akan memperkaya apa yang kita lihat. Melakukan sebuah proses, di sini ada reflect dan retreat, dan kemudian barulah kemudian kita bertindak. Next slide ya. Nanti ini bisa dilihat. Nah, ini adalah langkah-langkah di mana U-teori bisa betul-betul menjadi panduan bagi kita untuk menjadi pemimpin masa depan. Karena kalian semua mahasiswa adalah para pemimpin masa depan. Jadi satu proses 5 langkah. Ada pikiran terbuka, ada hati terbuka, ada niat terbuka. Open mind, open heart, dan open will. Nah, Pak Tiar dan Bapak-Bapak yang lain, jadi di Lemhanas sendiri sudah sejak 2 angkatan, dan terutama angkatan ini, seluruh wakil rakyat, anggota DPR RI dan DPD terpilih sebelum pelantikan harus mengikuti Lemhanas selama 4 hari atau 5 hari, saya lupa. Tapi secara khusus 2 hari diberikan satu pelatihan dan perkuliahan yang mendalami proses tata cara berpikir, tata cara bekerja, dan bagaimana kemudian khususnya manusia bisa berinteraksi dengan manusia lain dengan basis U-teori. Jadi Otto Scharmer sendiri sudah pernah mempresentasikan pemikiran ini kepada pemerintah Indonesia beberapa waktu yang lalu di dalam kuliah umum juga yang dihadiri oleh Bapak Presiden, dan diyakini bahwa sesungguhnya apabila kita memang mampu meresapi dan menerapkan U-teori di dalam proses berorganisasi dan proses manajemen, kita akan bisa menjawab semua tantangan yang terjadi. Dan perlu diingat bahwa U-teori ini tidak hanya bisa diterapkan di level makro saja, termasuk di level mikro dan di level personal. Nah, kembali lagi kepada yang saya tadi sudah sampaikan di slide sebelumnya. Di atas, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Next slide. Yang tadi aja. Nah, manusia itu biasanya judgmental. Kita balik lagi. Kalau ingat kita lihat tadi video yang bola tadi ya, kecil buletan. Anda, saya sudah punya persepsi bahwa ini adalah lingkaran yang berputar. Apa itu? Judgmental. Otomatis itu. Nah, inilah yang sering kita tidak sadari ketika kita melangkah, kita sudah memiliki apa yang namanya judgment. Oleh karena itu, kebiasaan menilai itu harus kita tinggalkan. Titik pertama kita adalah diam, mendengarkan dahulu dari luar. Dan kemudian mendengarkan perbedaan dan menata dan menyadarinya sehingga menempatkan di kotak-kotak yang tepat. Di situ ada empathic listening dengan hati terbuka. Jadi kita kalau tadi kita pikiran terbuka, sekarang hati terbuka. Dan dengarkan dari dalam, listening from within. Hati kita yang dibuka. Mendengarkan dengan rasa empati. Kemudian ini harusnya ada i-nya, mohon maaf hilang. Habis itu, setelah itu, maka dengarkan dari semua sumber. Bukan hanya satu sumber. Untuk memperkaya semua masukan yang kita dapatkan. Generative listening. Mendengarkan dari seluruh sumber, sehingga apa yang kita dengarkan dapat kita kumpulkan dan kemudian kita endapkan, untuk kemudian kita bisa naik ke atas.
pada posisi ini ya. Posisi ini mungkin agak ketutup foto. Dan kalau kita sering mendengar connecting all the dots, di sini kita harus melakukan. Dan kalau bahasa yang sederhana, biar nggak AM/FM. Kenapa sih di Republik ini sering terjadi kekacauan seperti yang beberapa hari ini kita hadapi? Keributan-keributan yang sesungguhnya tidak perlu. Karena kita berbicaranya tidak pada frekuensi yang sama. Kita tidak melakukan connecting all the dots. Seluruh stakeholder, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun kawan-kawan mahasiswa, maupun kawan-kawan buruh. Ini permasalahan kita. Kita berdiri di kotak-kotak kita sendiri-sendiri. Kita lupa bahwa sebetulnya ada titik-titik yang harus disambungkan. Dan disinilah kemudian kita melakukan koneksi, connecting to an emerging future as a whole. Jadi shift in identity and self. Jadi kita shift nih, dari kita berpikir sendiri diri kita masing-masing, kemudian ketika kita naik ke atas, kita sudah sebagai sebuah ekosistem. Bukan lagi sebuah kelompok atau organisasi, tapi menjadi sebuah ekosistem. Inilah yang sering kita lupakan. Dan bagaimana kemudian kita bangun, melihat dengan mata yang terbuka, dan menghubungkan semua titik. Seeing through another person's eyes, ada emotional connection. Menemukan new data, dan akhirnya merekonfirmasi temuan baru, memastikan kembali pandangan dan penilaian yang sama dengan penilaian yang baru. Nah, sekarang bagaimana teori ini menjadi sebuah model untuk membangun transformasi? Tadi, mulai dari initiating, bagaimana kita mengoptimalkan ruang mendengar, tadi listening ya, downloading, listening. Kemudian sensing, ini yang sering kita lupakan, sensing. Melihat, mendengar, mengamati, tidak jumping kepada conclusion. Setelah sensing, kita harus turun lagi ke dalam, ke titik paling dalam. Presensing, membentuk pola pikir yang positif untuk membangun kesadaran individu dan akhirnya membangun kesadaran sosial. Membentuk kesadaran ini termasuk juga mencari sumber inspirasi yang tepat dan mengedepankan kehendak bersama. Setelah itu, maka kita masuk ke step berikutnya di mana kita mulai naik ke atas, creating, dan akhirnya evolving yang ada di sudut paling atas. Jadi, untuk menjawab tantangan global, kenapa saya berpendapat bahwa U-teori ini adalah salah satu teori manajemen yang patut kita pelajari dan bisa kita terapkan. Karena U-teori sebagai kerangka kerja dan metodologi sosial mengintegrasikan semua pemikiran dan sistem, termasuk bagaimana kepemimpinan, dan melatih kita untuk terus-menerus menjadi pembelajar dengan tidak pernah melupakan titik terlemah di dalam manusia. Jadi kelebihan dari U-teori memberikan ruang kepada ketidaksempurnaan, blind spot. Karena manusia pada dasarnya tidak sempurna. Dari beberapa teori manajemen yang saya pelajari, tidak banyak yang kemudian melihat bahwa kontemplasi dan koreksi diri sendiri dan menyadari kekurangan itu sebagai sebuah cara untuk sebetulnya menjawab permasalahan ini sendiri. Nah, U-teori memberikan ruang kepada kita untuk kita mengenali kelemahan diri kita sendiri. Sehingga kemudian nanti mampu menampilkan satu matriks yang lengkap di mana terjadi evolusi sosial dan yang kita hadapi dalam krisis global ini, kita bisa mendapatkan sebuah langkah-langkah yang bersifat generatif. Jadi perubahan dari tempat yang inti menjadi pusat operasi satu sistem dengan pikiran terbuka, hati terbuka, dan keinginan terbuka. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan terjadi dengan disrupsi dan pandemi ketika kita kemudian mampu menerapkan diri kita dan menaruh diri kita di tempat yang tepat? Inovasi. Inovasi dan kreativiti sesungguhnya adalah jawaban dari semua permasalahan yang kita dapatkan. Jadi kalau dalam satu model, jadi kan karena untuk kawan-kawan semua dalam konteks akademi ya, kalau kita lihat kerangka modelnya, jadi ada disrupsi, ada pandemi, kemudian ada kerangka teori, di mana di situ ada teori U-teori yang kita pakai, maka inovasi adalah hasilnya. Jadi innovation culture di sini. Saya mengutip quotation dari Paul Sloan, dia pengarang buku tentang lateral thinking yang kalau berkesempatan ini adik-adik, ini buku yang juga cukup bagus untuk dibaca, bahwa creativity is thinking for something new. Innovation is the implementation of something new. Dua kata kunci ini sebetulnya bisa menjadi jawaban
bagi kita untuk menjawab beberapa tantangan. Saya mengutip, ini linknya saya sertakan dari McKinsey kemarin. Saya menemukan Beyond Coronavirus, the path to the next normal. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang kita lihat bahwa setelah corona kita hadapi, ini tadi kembali lagi di depan saya memulai, kita belum terjadi corona, kita sendiri sudah berada pada satu era yang kalau orang Jawa bilang ini gonjang-ganjing. Banyak hal yang tiba-tiba tanpa kita sadari hilang dengan tiba-tiba. Yang sederhana saja. 2013-2014 yang namanya BlackBerry BBM ya, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bapak Ibu, mungkin adik-adik semuanya, anak-anak semua, keluarga bertukar pesan melalui BBM. Hari ini ya, dalam hitungan hanya berapa tahun? Tidak lebih, tidak sampai 1 dasawarsa. Barang itu sudah hilang. Tidak ada seorang pun yang menggunakan BlackBerry. Tidak pernah terbayangkan 5 tahun yang lalu kita bisa betul memang sudah ada fasilitas video conference, tapi itu hanya dilakukan oleh korporasi-korporasi besar. Tidak menjadi salah satu cara untuk melakukan studium generalis seperti hari ini. Ternyata berubah begitu cepat. Zaman saya mahasiswa dulu, hobi yang namanya kamera pocket itu rasanya hampir semua mahasiswa punya kamera pocket. Kemana-mana kita temui itu di ujung jalan, di sudut jalan. Saya yakin termasuk di Kendari, tempat mencetak cepat. Ada Fujifilm, ada Kodak, dan lain sebagainya. Apalagi di kota-kota besar. Hari ini tidak ada satupun yang tersisa. Dan barang itu sudah menjadi masuk, kalau di dalam jualan-jualan, vintage. Padahal barang tersebut, kamera compact tersebut, instant kamera itu baru merupakan barang yang populer zaman ketika saya mahasiswa. Berapa tahun? 30 tahun yang lalu. Tidak sampai 100 tahun sudah jadi barang antik dan vintage. Nah, kondisi seperti inilah yang kita hadapi. Apa yang mesti kita lihat sekarang? Resolve, resilience, kemampuan bagaimana kita bertahan. Kemudian returning kepada original business kita. Ya, reimagination dan reform. Nanti bisa dibaca lebih lanjut. Itulah beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Nah, saya mengambil waktu sudah cukup agak banyak ini, Prof. Sambil sebelum menutup, saya ingin memutarkan sekali lagi film terakhir yang saya tujukan khusus untuk adik-adik semua. Bagaimana sih sebetulnya di era 4.0 ini kita harus menempatkan diri dan skill apa yang kita perlukan untuk bisa menjawab tantangan-tantangan masa depan. Boleh, silakan diputar.
Baik. Tayangan tadi menutup presentasi saya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa berguna, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan sebelum saya menutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua dan khususnya kepada anak-anakku, para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66, apa yang harus kita hadapi menghadap disrupsi dan pandemi. Manage the know. Itu adalah kata kunci. Ketahuilah apa yang harus kita hadapi, ketahuilah apa yang kita hadapi, sehingga kita mampu kemudian mencari jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah sangat sesuai dengan konteks adik-adik kita yang sementara belajar ilmu manajemen dan mereka adalah para praktisi, dan tentu ini adalah informasi terkini dan juga bagaimana mengajak mereka berdiskusi untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, kita punya waktu 20 menit ke depan untuk Q&A, sesi tanya-jawab. Jikalau ada yang berkenan untuk mengajukan pertanyaan, silahkan diketikkan di chat box, begitu pula boleh langsung raise hand dan mengaktifkan mic-nya, dan bagi yang streaming melalui live Facebook juga tetap diundang untuk mengetikkan pertanyaan-pertanyaan. Bagi pertanyaan yang diketikkan, saya akan bacakan dan mengajukan kepada Ibu narasumber kita pada pagi hari ini. Silahkan jikalau ada yang ingin mengawali untuk mengetikkan pertanyaan di chat box, atau kemudian ada yang mau open mic, silahkan. Langsung raise hand dan ya. Monofatra Freddy Rezeki. Silakan Monofatra. Silakan mic-nya di-unmute. Ya, Monofatra. Tes. Ya, silahkan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Monofatra dari S2, Magister Manajemen. Baik, langsung saja Ibu. Pertanyaannya, izin saya dari tadi menyimak apa yang Ibu paparkan, dan di sini saya mungkin dua menggarisbawahi terkait yang pertama fenomena kita hadapi bersama. Yang pertama saya pernah membaca salah satu buku terkait bahwa gagal berencana sama saja gagal berencana sama saja merencanakan kegagalan. Itu yang di salah satu buku yang pernah saya baca. Dan pertanyaan saya begini, Bu, terkait kami generasi milenial yang mungkin nantinya tantangan-tantangan yang akan kita hadapi sampai tahun 2045 dengan fenomena-fenomena saat sekarang ini yang kita sudah rasakan bersama. Sebagai generasi milenial, apa yang perlu kita rencanakan yang sangat sederhana dulu, Ibu, mulai dari apa yang bisa kita rencanakan dulu mengawali hidup dan kehidupan di tetangga sekitar, sehingga ketika sampai ke sektor yang lebih besar itu bisa kita persiapkan untuk terkait
tantangan saat ini. Dan yang kemudian kedua itu terkait menurut Ibu seperti apa? Itu yang terkait masalah teknologi saat sekarang ini kita ketahui bahwa terkait literasi digital, terkait literasi teknologi itu sangat kita rasakan banyak manfaatnya. Tetapi di lain pihak bahwa literasi digital itu banyak menimbulkan gonjang-ganjing di mata masyarakat. Seperti kita melihat bersama waktu beberapa terakhir ini hanya sedikit disentuh melalui sosmed dan lain-lain terkait aspirasi-aspirasi dari di berbagai aspirasi-aspirasi masyarakat melalui apa yang disampaikan sosmed, ternyata itu yang menimbulkan berbagai kerusuhan-kerusuhan. Itu yang terjadi saat ini. Bagaimana Ibu menyikapi terkait hoax-hoax yang secara cepat beredar dan menasional. Mungkin seperti itu Ibu. Mungkin demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Monofatra. Kalau ada satu lagi kita tampung pertanyaan. Ada yang mau open mic? Ya, silakan Santi Rafiun. Silakan Saudari Santi. Ya, silakan Saudara Santi, langsung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak. Mengenai kondisi saat ini, di mana adanya pandemi virus yang terjadi di belahan dunia, dan banyak yang terjadi krisis di berbagai negara. Menurut Ibu, bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi. Silakan selanjutnya Niwayan. Yang pertanyaan kedua terputus, Prof. Saya tidak bisa dengar tadi. Iya, dari Ibu Santi, Bu, bertanya terkait dengan kondisi pandemi kita hari ini adalah ya bagaimana kemudian kita menyikapinya, terutama dari perspektif masyarakat dan juga dalam dua sisi berikutnya ada sisi bisnis dan juga pemerintahan. Itu pertanyaan dari Ibu Santi, Bu. Ya, terakhir untuk sesi pertama ini silahkan Ibu Niwayan Angela, silahkan Ibu Niwayan. Baik, Assalamualaikum ya, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya berkaitan dengan penjelasan U-teori tadi. Untuk masalah yang sekarang ini kan yang paling besar yang kita hadapi itu adalah masalah tentang pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang menjadi masalah besar yang menyebabkan demo di mana-mana. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, apakah menurut Ibu pemerintah itu sudah menerapkan U-teori dalam pemutusannya? Kalau misalnya iya, mengapa masih terjadi demo? Mic-nya Niwayan dibuka. Sudah. Ya. Oke, terima kasih atas 3 penanya kita dari Monofatra, Ibu Santi, dan juga terakhir dari Ibu Niwayan. Silakan Ibu dari 3 pertanyaan, mohon kesediaan Ibu memberikan jawaban.
Saya hanya bisa mendengar pertanyaan pertama, pertanyaan kedua dan ketiga tadi tidak terdengar sama sekali. Jadi nanti mohon diulang ya, Prof. Yang kedua dan ketiga. Yang kedua, di masa pandemi ini tentu kami dari masyarakat, kata Ibu Santi, mengalami kendala. Namun dalam perspektif Ibu dari dunia bisnis dan juga dari pemerintah, seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan sehingga kemudian kita bisa resilience kembali, kita bisa bangkit kembali. Itu dari pertanyaan Ibu Santi. Sementara pertanyaan dari yang ketiga dari Ibu Niwayan ini Bu, mengenai U-teori, apakah kemudian legislatif kita ketika memutuskan untuk menyetujui rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan, apakah sudah aware dengan pola U-teori yang sebenarnya ini adalah satu kondisi yang salah satu kondisi ideal yang boleh membuat kita bisa melalui kondisi pandemi itu. Itu dari pertanyaan Ibu Niwayan. Saya jawab yang terakhir dulu ya. Ini kondisi sedang hangat-hangatnya. Jadi undang-undang, jadi kita bicara Omnibus Law. Omnibus Law itu terdiri dari beberapa klaster. Salah satunya adalah Cipta Kerja. Nah, undang-undang ini adalah undang-undang inisiatif pemerintah. Sebetulnya seluruh diskusi dan seluruh pembahasan itu dilakukan terbuka. Jadi kita ada kanal TV Parlemen kalau tidak salah yang bisa diikuti oleh publik dengan terbuka. Nah, beberapa stakeholder juga diajak untuk merumuskan dan melakukan diskusi. Ini tolong melakukan diskusi, termasuk yang paling jelas adalah bagaimana usulan yang pertama mengenai pesangon. Memang ada perbedaan antara pesangon dan kemudian permintaan dari asosiasi dan organisasi buruh yang kemudian oleh DPR diakomodir ketemu di tengah dari 17 bulan, yang satu 33, kemudian ketemu di 24 atau 25 kalau saya tidak salah. Nah, sebetulnya mekanisme ini semua ada. Yang sekarang menjadi kontroversi adalah karena banyak publik tidak mengetahui lebih detail akan isi dari undang-undang itu sendiri. Saya sendiri, karena saya tidak berada di komisi yang langsung berhubungan dan tidak berada di balik, tidak membaca satu persatu, tetapi sebagai gambaran dari kawan-kawan semua belum membaca ya, paling tidak kami mengetahui atau memahami poin-poin besarnya, itu ada 1000 halaman lebih yang harus dipelajari. Jadi sebetulnya apabila terjadi permasalahan seperti sekarang, kalau kita mengikuti U-teori, sebetulnya jalur dan jalan yang secara hukum dan secara konstitusional bisa dilakukan, itu bisa ditempuh oleh kawan-kawan. Ya, kemana? Lakukan saja judicial review. Jadi misalnya saat ini barangkali ada pemahaman atau perbedaan. Apabila memang perbedaan tersebut tidak bisa diterima atau tidak ada jalan keluarnya atau dianggap ketika kemudian kemarin ketika undang-undang ini disetujui, karena undang-undang ini inisiatif pemerintah ya, hari ini diserahkan kembali dari DPR kepada pemerintah dan setelah dinomori nanti dianggap sah, kawan-kawan baik mahasiswa maupun kelompok-kelompok yang bergerak saat ini merasa ini undang-undang tidak benar, tanda kutip, maka gunakanlah jalur konstitusi. Kemana? Ke MK. Apakah bisa? Pasti sangat bisa. Apakah MK bisa mendengarkan? Saya masih merasakan bahwa MK adalah sebuah institusi yang memang memiliki tadi pasti akan melakukan pendalaman dan minta saja uji materi. Jadi sebetulnya di Indonesia sendiri konstitusi kita sudah mengajarkan kok kalau terjadi ada perbedaan kemana kita harus jalankan. Dan sebagai informasi sebetulnya dalam diskusi-diskusi yang lalu DPR itu sudah mengakomodir dan sudah mereview juga semua rumusan yang sudah disusun pemerintah. Jadi ada itu pembahasan. Nah, barangkali memang tidak tersampaikan karena di sini pola komunikasi. Tapi sebetulnya ini kan kawan-kawan ini, adik-adik, anak-anak ini semua pemimpin masa depan. Bisa mengikuti. Kita tidak bicara mengenai Omnibus Law ya, tapi barangkali untuk undang-undang yang lain selanjutnya setiap hari TV DPR itu menyiarkan semua kegiatan dan sidang-sidang secara terbuka.
Jadi kanal TV DPR. Jadi itu yang mungkin saya bisa, mungkin jawaban saya tidak memuaskan, tapi saya menganjurkan kalau juga ada adik-adik atau kelompok atau organisasi mahasiswa yang tidak setuju, gunakanlah jalur konstitusi. Ajukan saja uji materi. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya balik ya dari 3 ke 2. Bagaimana dalam kondisi pandemi? Sebetulnya begini, dalam situasi saat ini, kita nih mau tidak mau berada pada satu sistem di mana sistem kembali lagi seperti pada masa yang lalu. Saat ini semua orang menyelamatkan diri sendiri. Saya bicara konteks negara ya. Dalam konteks saat ini, maka Indonesia harus berpikir untuk menjaga dirinya sendiri. Karena semua negara dan semua bangsa yang ada di atas dunia, semua berpikir bagaimana menyelamatkan dirinya untuk bisa bertahan dari situasi yang terjadi akibat adanya pandemi. Kita belum bilang disrupsi, apalagi sekarang double disrupsi dan pandemi. Tetapi sebetulnya bangsa Indonesia itu sudah dianugerahi kemampuan. Kita memiliki yang namanya 4 konsensus kebangsaan, di mana di situ ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang secara khusus Pancasila memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi benteng bagi kita semua. Saya tidak bawa slide-nya hari ini, tapi saya punya slide yang menarik sekali. Dalam beberapa diskusi dengan adik-adik dan kawan-kawan akademisi, bulan Juni yang lalu ada saresehan kami, ada sebuah diskusi yang dibuat oleh Lemhanas dan UID, United in Diversity, membuat sebuah seminar mengenai, bukan seminar, sebuah sarehan diskusi yang disebut sebagai saresehan kebangsaan. Dan saya diminta menjadi salah satu pembicara. Lalu kami membuat survei sederhana kepada para pemuda, khususnya mahasiswa. Dari word cloud analysis itu terlihat bahwa pertama, semua responden yang kebanyakan adalah mahasiswa dan pemuda sangat sadar bahwa pandemi ini bukan hanya masalah kesehatan. Ada masalah ekonomi, ada masalah sosial di dalamnya. Tetapi ada satu hal yang terlihat bahwa ternyata semua menyadari bahwa kita punya Pancasila. Ada Pancasila yang membentengi diri kita. Kita punya sila-sila yang dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu menjadi sila-sila yang memberikan penguatan bagi kita untuk menghadapi pandemi. Itu adalah hasil dari survei yang kami lakukan. Jadi dilakukan oleh tim Wakil Ketua MPR dari Forum Diskusi Denpasar 12. Jadi bagaimana kemudian pandemi ini membuat kita bersatu, serentak, itu kita lihat. Sebetulnya orang Indonesia itu memiliki rasa ini. Dari berbagai pengalaman yang terjadi, kita nggak usah terlalu jauh ya, dari bagaimana bencana tsunami besar, mungkin waktu itu ada yang masih kecil, atau bencana-bencana Palu deh yang terakhir. Inisiatif publik itu sangat tinggi, demikian juga di pandemi ini. Di pandemi ini tercatat gerakan-gerakan yang berangkat dari inisiatif publik itu luar biasa. Dan yang juga harus menjadi catatan buat kita semua, gerakan-gerakan tersebut banyak dimotori oleh perempuan. Seperti halnya ternyata, ini saya agak menyimpang sedikit nih Prof, negara-negara yang berhasil mengatasi pandemi dengan cepat itu para pemimpinnya adalah perempuan. Ternyata mengajak keterlibatan perempuan secara aktif itu adalah bagian dari solusi. Paling tidak kita melihat untuk diri kita sendiri dan lingkungan. Langkah besar itu harus dimulai dari langkah yang kecil. Ketika kita bisa mengaktifkan diri kita dan lingkungan kita, kalau semua melakukan hal yang sama, maka akan kelompok besar yang bekerja, dan itu tadi ekosistem yang bekerja. Itu terjadi, dan memang sudah terjadi di Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dari sektor bisnis? Kita menghadapi sebuah kondisi yang memang mau tidak mau memaksa seluruh pelaku industri, pelaku bisnis, dan pelaku usaha, khususnya korporasi-korporasi besar, untuk memikirkan dan merubah strategi untuk bisa bertahan. Beberapa waktu yang lalu, beberapa maskapai penerbangan dunia yang harus mendeklarasikan atau deklar kebangkitannya, kemudian menciptakan satu inovasi-inovasi baru. Thai Airways di Filipina itu dapurnya, cateringnya itu jualan cakwe, istilahnya, cakwe Filipina. Dan itu menjadi favorit. Kemudian membuka pesawatnya menjadi, karena kita susah liburan, kita susah kemana-mana, ini experience. Jadi, dan ini berhubungan dengan
dia tahu persis revolusi industri. Jadi pergeseran dari revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan empat. Ketika kita pada posisi keempat ini, ketika kita memberi barang atau kita menentukan pilihan, pilihan kita tuh bukan lagi sudah naik kelas, bukan lihat bentuk, bukan lihat brand, tapi sudah rasa, sudah pengalaman, sudah experience. Apa yang dia jual? Experience untuk naik pesawat, pesawatnya dia, kemudian experience, ada kita membayar untuk pura-pura jadi pramugari. Kemudian hotel, beberapa negara besar atau negara-negara lain membuka hotelnya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah itu sendiri, hanya untuk merasakan. Jadi, nah, kreativitas seperti inilah yang sebetulnya sangat diperlukan di masa pandemi. Dan sebetulnya, coba adik-adik lihat deh, pandemi ini membuat ibu-ibu kreatif loh. Yang namanya jualan makanan di WhatsApp group itu banyak sekali. Dan tiba-tiba kita dihadapkan dengan banyak sekali pilihan yang menyenangkan dan ekonomis. Karena tiba-tiba sekarang semua orang punya waktu, ibu-ibu punya waktu, dan kreatif. Maka banyak lahirlah, tanpa kita sadari, UMKM kecil, rumahan, yang mencoba mencari dan kemudian menggali kemampuan dirinya sendiri. Di data terakhir, saya tidak bawa kebetulan hari ini datanya, tapi memang menunjukkan ada pertumbuhan UMKM yang lebih dari 60%. Dan terutama adalah industri rumahan. Itu menjawab pertanyaan kedua. Kemudian tadi ya pertanyaan pertama. If you fail to plan, you plan to fail. Itu kan tadi, kalau Anda gagal berencana, maka Anda berencana untuk gagal. Begitu ya tadi ya, Freddy ya. Betul, jadi if you plan to fail, if you fail to plan, ya you plan to fail. Betul itu sekali. Sebetulnya ketika kita bicara berencana, sebelum kita mampu memposisikan diri kita dan kemudian dalam satu sistem, satu struktur, yang paling pertama sebetulnya adalah bagaimana kita mengenali diri kita sendiri. Kembali lagi kita kepada U-teori. Sebetulnya bukan hanya U-teori, pada dasarnya agama kita juga mengajarkan itu, kebudayaan kita juga mengajarkan itu. Bagaimana kita merespon sesuatu, itu dasar yang paling utama adalah bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Saya mengutip, kita sering sekali mendengar kata qualified, kita nih dicari orang yang qualified. Apa sih sebetulnya qualified? Apakah qualified itu dia punya banyak gelar? Apakah qualified itu dia punya banyak pengalaman kerja sehingga CV-nya panjang sekali? Sebetulnya pengertian dari qualified itu sangat sederhana. Qualified itu kita tahu apa yang kita tahu dan kita tahu apa yang kita tidak tahu. Sehingga untuk hal-hal yang kita tidak tahu, maka kita mencari tahu. Dan tidak boleh sok tahu. Nah, di situ qualified. Seorang yang masuk kategori qualified, dia bisa mengetahui kemampuan dirinya sendiri, termasuk kelemahan dirinya sendiri. Dan sekali lagi, Cek, suaranya hilang, Bu. Ya, Bapak Ibu, sepertinya jaringan kita terputus dengan koneksi
Mohon maaf, Prof, ini tadi. Silakan. Tadi menjawab juga kondisi internet di tanah air kita dan menjawab pertanyaan yang kedua mengenai literasi digital ya. Di kita memang pengguna internet ada 171 juta data terakhir, tetapi literasi digitalnya sangat rendah. Kita sendiri dalam urutan ranking literasi digital kita itu nomor 56 dari 63 negara ya. Malah terakhir kalau bicara minat baca dan lain sebagainya itu 60 dari 61. Tetapi yang namanya korelasian terhadap hoax kita masuk di dalam ranking yang tertinggi. Nah, sebenarnya itu tantangan buat kita semua. Nah, mungkin mohon maaf ini karena tadi ada gangguan, Prof. Jadi barangkali jawaban-jawaban saya tidak pas. Tapi kalau memang adik-adik ingin menyampaikan juga karena kita dibatasi oleh waktu, misalnya adik-adik ada yang ingin disampaikan, nanti secara tertulis saya akan jawab ke adik-adik masing-masing dengan disertai tentu nomor kontak ya. Mungkin akan mudah diskusinya, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan terkhusus jawaban Ibu Lestari tadi dalam 10 menit ke depan kita ingin mendengarkan aspirasi paling tidak dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian supaya aspirasi kita ini boleh diteruskan oleh Ibu Wakil Ketua MPR ketika beliau berdiskusi dengan stakeholder, pemerintah dan sebagainya terkait dengan pengembangan pendidikan tinggi di daerah dalam kondisi pandemi. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa salah satu yang perlu kita dorong bersama-sama adalah penyediaan infrastruktur internet dan juga tentu listrik di dalamnya, dan kemudian karena mahasiswa kita sebagian besar dari Sulawesi Tenggara, saya ingin mendengarkan banyak informasi dari kita semua apa kondisi terkini setelah kita di bulan ke-10 sekarang pandemi, walaupun kasus pertama diumumkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia di 2 Maret, berarti kita di bulan ke-8 setelah kasus pertama, namun tentu ini sangat berdampak bagi kita di daerah, di Kendari, di Sulawesi Tenggara. Informasi-informasi ini boleh menjadi bahan Ibu Wakil Ketua MPR ketika beliau bersidang dan juga menyampaikan informasi setelah menyerap aspirasi dari kita. Dan sebelumnya nanti sebelum berakhir kita mohon sekali lagi Ibu Lestari menyampaikan closing statement sebelum kita tutup. Silakan Bapak Ibu, tadi ada Pak Asraf, silakan Pak Asraf. Pak Asraf, sebagai informasi Ibu, ini adalah dosen kita di STIE 66. Silakan Pak Asraf. Kalau Pak Asraf belum, ya belum. Baik, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih yang kami hormati Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari. Menarik memang kalau kita berbicara tentang kondisi saat ini. Tetapi pertanyaan saya sih sebenarnya saya sudah sampaikan melalui chat atau grup chat lewat Zoom. Kita ketahui bahwa perkembangan teknologi saat ini semua ada di informasinya melalui internet. Google, apapun yang kita cari itu hampir bisa dikatakan bisa terjawab. Namun Google tidak pernah mengajarkan tentang akhlak, tentang moral. Tetapi kalau kita mau mencari tentang materi mata perkuliahan, itu mungkin semua akan terjawab. Nah, sekarang pertanyaan saya, poin saya adalah bagaimana apa langkah MPR RI sendiri melihat kondisi saat ini yang memang terjadi degradasi moral terhadap generasi bangsa yang saling kemudian tidak menghargai antara satu dengan yang lain. Mungkin itu saja untuk sementara, Pak Ismail. Terima kasih Pak Asraf. Selanjutnya Pak Bowo, silakan Pak Bowo. Putus-putus Pak. Ya, silakan Pak Bowo. Ya. Oke, Pak Bowo monitor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya sudah mendengar berbagai macam paparan dari Ibu MPR RI. Fokus saja di pertanyaan saya di tengah pandemik ini, pendidikan dengan jalur daring, apakah itu efektif dan efisien di tengah-tengah kondisi saat ini? Karena kita melihat di daerah-daerah yang masih belum tersentuh oleh jaringan internet, bagaimana mereka bisa mengakses pendidikan tersebut. Terus kemudian bagaimana para orang tua yang bekerja susah payah untuk mencarikan anak-anaknya mereka membeli paket. Itu salah satunya. Yang kemudian yang kedua, tentang masalah, saya sedikit menyimak juga masalah Omnibus Law. Di sini harapannya mungkin kita sebagai mahasiswa transparansi publik. Karena berbagai macam juga para pakar-pakar hukum mengatakan bahwa untuk Omnibus Law sendiri secara formil tidak ada naskah akademik di dalamnya. Berarti tidak ada campur tangan dari publik, terutama pakar-pakar hukum. Terima kasih, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Bowo sudah menyampaikan aspirasinya dan informasi terkini dari lingkungan Saudara Bowo. Silakan selanjutnya Saudari Nurfadilah. Silakan Nurfadilah. Ya, Nurfadilah silahkan di unmute mic-nya. Ya, kalau belum dari Saudari Nurfadilah, silahkan jikalau masih ada satu lagi yang ingin menyampaikan informasi, ya, atau pertanyaan, silahkan. Sebelum nanti kita mohonkan Bapak Direktur Pasca Sarjana STIE 66 untuk menyampaikan epilog dari kuliah umum kita, studium generale kita pada hari ini. Saudari Widiawati, silakan Saudari Widiawati. Ya, ada Saudari Widiawati lagi raise hand, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Direktur tertutup. Mohon dibuka. Ya, silakan kita mohonkan Bapak Direktur Pasca Sarjana STIE 66 Kendari untuk menyampaikan epilog dalam rangkaian di penghujung acara studium general kita. Waktu dan kesempatan kami mohonkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ibu narasumber Ibu Lestari Murtija, STIE 66 Kendari, Ketua Dewan. Nah, tentunya pertama kepada Ibu narasumber yang telah memberikan pemaparan
materi yang sangat baru maupun secara praktik yang telah disampaikan kepada terkait dengan adanya revolusi industri, yang saat ini di era saat ini. Tentu orang-orang yang antisipasi perkembangan mulai dari revolusi satu, dua, tiga, dan hingga zaman yang teknologi dan saat ini adalah bahwa nantinya sumber daya yang ada itu akan tergantikan dengan atau diistilahkan dengan oleh narasumber terkait dari yang perlu kita pahami bersama bahwa ya untuk menjawab tantangan global teori ya yang belum kita, tetapi itu nampak adanya. Nah inilah kemudian yang teori mengekspor untuk menjawab tantangan. Nah, dan ada beberapa bahwa untuk menyikapi situasi saat ini hanya satu yang pasti, yaitu yakni menjawab ketidakpastian. Jadi banyak hal-hal yang tentunya memaksa kita untuk hanya satu yang pasti, yakni menjawab ketidakpastian. Dan tentunya ini harus menyimbangkan antara otak kiri dan otak kiri yang memang bisa diterima. Kemudian satu hal lagi yang terpenting adanya isu-isu berkaitan dengan ya tentunya jadi kepada mahasiswanya informasi-informasi karena banyak adanya persoalan-persoalan informasi hoax yang kemudian banyaknya konflik yang ada di dalam masyarakat. Tentunya ya harus mampu yang ada sehingga kondisi-kondisi yang ada sekarang ini bisa meredam konflik-konflik yang ada. Kemudian ya tentunya tadi disampaikan juga maka satu hal yang mungkin konstitusi. Mohon supaya materi-materi yang disampaikannya itu nanti dikirimkan ke pihak kami karena sangat menarik, kebaruannya sangat baru untuk kemudian menurunkan kembali kepada akhir. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang diberikan untuk memberikan untuk pertama kalinya ya ternyata tidak kalah hebatnya. Saya sampaikan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Pasca Sarjana STIE 66 Kendari yang memberikan catatan-catatan terkait dengan perkuliahan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah akan menjadi informasi juga kepada Ibu Wakil Ketua MPR bahwa Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, namun seperti yang kita alami hari ini dalam beberapa hal kendala jaringan, dan mungkin nanti kami mohon kesediaan Ibu Wakil Ketua MPR yang juga adalah Majelis Tinggi Partai Nasdem yang hari ini juga Provinsi Sulawesi Tenggara dipimpin oleh gubernur dari Partai Nasdem, sehingga Partai Nasdem boleh mendorong adanya percepatan infrastruktur digital, infrastruktur pendidikan online, sehingga Sulawesi Tenggara boleh turut menjadi soko guru pendidikan bangsa dan negara kita. Mengakhiri studium generale kita hari ini, kami mohonkan sekali lagi kesediaan Ibu Lestari untuk menyampaikan kata penutup sekaitan dengan beberapa informasi maupun juga pertanyaan yang dikemukakan oleh baik dosen maupun mahasiswa dari STIE 66 Kendari. Sekali lagi kami mohon kesediaan Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Pak Profesor Ismail. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada seluruh jajaran pimpinan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 66 dari Sulawesi Tenggara dan tentunya seluruh sivitas akademika yang hari ini berkesempatan bergabung. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, dan materi yang saya sampaikan mudah-mudahan meskipun hanya sedikit bisa berguna dan dapat menjadi bahan untuk mencari referensi lanjutan. Tetapi beberapa catatan dari Bapak Ibu semua, adik-adik, anak-anak tadi sudah saya catat. Pak Prof. Ismail insya Allah akan saya teruskan juga ini kepada Pak Menko Info, karena ini juga menjawab pertanyaan tadi mengenai efektivitas pembelajaran jarak jauh yang kebetulan saya duduk di Komisi 4, Komisi 10 yang secara khusus membidangi pendidikan. Betul sekali, memang masalah jaringan dan koneksi itu menjadi bagian dari problem kita semua. Hari ini kita juga mengalami beberapa pembicaraan kita atau diskusi kita terganggu oleh jaringan dan koneksi. Tetapi sebelum mengakhiri, izinkanlah saya menyampaikan beberapa kata penutup, bahwa saya ingin menyampaikan sekali lagi dan kepada kita semua untuk percaya bahwa badai pasti akan berlalu dan manusia pasti akan bertahan. Kita bisa menjadi pemenang. Keputusan yang kita ambil saat ini adalah jawaban untuk kita bisa hidup dan terus menjalankan kehidupan kita bagi masa depan. Kita tidak hanya berhadapan dengan wabah, tapi sesungguhnya ini adalah ujian kemanusiaan. Suatu saat, generasi yang akan datang akan melihat, catatan Sarah menunjukkan bahwa kita adalah generasi yang pemenang, generasi yang menjadi pemenang yang mampu melawan pandemi. Biarlah yang kita hadapi ini menjadi sebuah catatan sejarah, dan biarkanlah mereka semua mengingat kita akan hadir sebagai pemenang. Saya juga mengingatkan kepada kita semua untuk tidak diam, dan apapun yang terjadi tetap terus menggali potensi diri dan mengoptimalkan seluruh jaringan dan resources yang kita miliki. Revolusi industri membuka berbagai macam tantangan, tapi juga melahirkan berbagai peluang yang sesungguhnya semuanya adalah dua keping mata uang yang bersisian. Catatan yang terakhir, hadapan dengan berbagai permasalahan yang ada, tadi secara khusus mengenai Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja juga mendapatkan beberapa masukan dan catatan. Saya menghimbau kepada seluruh, khususnya sivitas akademika dari STIE 66 Kendari untuk menggunakan jalur konstitusi yang memang sudah ada dan menggunakan jalur hukum apabila dirasakan diperlukan adanya ujian atau uji materi atau kajian lebih lanjut terhadap produk yang dilahirkan saat ini. Meskipun sesungguhnya, mohon maaf saya jadi ini agak sedikit menyimpang, tapi barangkali perlu diketahui bahwa kajian akademis itu ada. Nah, hanya memang ini menjadi koreksi bagi kita semua, bagaimana komunikasi kita seharusnya bisa menjadi lebih terbuka dan terjadi
keterbukaan, transparansi sesungguhnya ada, hanya mungkin sosialisasinya kurang sehingga menimbulkan misunderstanding. Nah, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita masih belum selesai berhadapan dengan krisis, tetapi ada dua hal yang kita miliki sebagai sebuah bangsa yang dikaruniai kemampuan untuk berpikir, budaya yang tinggi, dan tentu juga kearifan dengan berbasiskan kepada agama yang kita peluk masing-masing, bahwa kita semua adalah makhluk yang mampu untuk bertahan dan menerima ini sebagai sebuah cobaan dengan ikhlas. Saya yakin dengan kemampuan kita bertahan, ada kemampuan adaptif, dan ada kemampuan kita untuk terus bergerak secara dinamis, maka kita akan keluar dari ini semua. Saya kira sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber kita pada Studium Generale hari ini. Sebagai informasi tambahan, Alhamdulillah STIE 66 saat ini mengelola 3 program studi S1 Manajemen dan program studi S1 Akuntansi, dan kemudian yang kedua adalah program studi Magister Manajemen untuk S2. Dan mudah-mudahan ke depan, insya Allah kita boleh mempertahankan silaturahmi dan juga komunikasi dengan Ibu selaku anggota Komisi 10. Saat ini STIE 66 Ibu tidak hanya menerima mahasiswa dari Sulawesi Tenggara, tetapi juga dari Papua dan dari Indonesia Timur. Dan jikalau nanti syarat-syaratnya memenuhi, tentu kita akan sangat gembira sekali. Di STIE 66 ada Doktor Ilmu Manajemen yang memungkinkan bagi anak-anak bangsa untuk tidak perlu jauh ke Jawa, tetapi juga tetap berada di Sulawesi Tenggara dan boleh mengakses tidak saja karena soal jarak, tetapi juga mungkin karena soal pembiayaan dan sebagainya. Dan tentu ke depan STIE 66 berusaha untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat. Adapun yayasan pendidikan di STIE 66 yang juga menaungi salah satunya STIE 66, alhamdulillah menyediakan pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak, SD, SMP, dan SMA. Ini adalah komitmen dari almarhum Bapak Saika Latiho, yang Dr. Andes Haji Saika Latiho yang mendirikan yayasan ini, dan kemudian alhamdulillah saat ini sudah berkembang dan menjadi salah satu institusi yang menyediakan layanan pendidikan. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Lestari Murdijat SEMM berkenan pada hari ini meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang beliau jalani, bersedia untuk berbagi dengan kita, termasuk menyediakan bahan-bahan bacaan yang mutakhir, lalu kemudian juga dari segenap sivitas akademika STIE 66, baik mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan yang telah bersama-sama mewujudkan Studium Generale pada kesempatan kali ini. Dan alhamdulillah kuliah kita hari ini mulai dilaksanakan insya Allah dalam 1 semester ke depan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Lestari, terima kasih kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan jikalau dalam memandu Studium Generale ini ada kekurangan-kekurangan. Dan mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu staf yang sudah mengasistensi. Ya, terima kasih juga kepada dosen-dosen yang sudah berkenan bergabung, begitu pula saudara-saudari dan kawan-kawan mahasiswa. Azan duhur sudah berkumandang di Kendari, silahkan melanjutkan aktivitas. Ibu, terima kasih dan kita akhiri kelas kita pada hari ini.